Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Perkasa, apa kabar? Salam jumpa lagi di Rizky Traka Official. Yang hari ini kita berada di wilayah Cilengsi, Desa Mampir, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia, serta selalu bermanfaat. Ya, apa yang tadi barusan saya lakukan adalah proses salah satu perawatan dalam budidaya cabai. Kita lakukan pruning ya. Jadi di sini kita memberikan perawatan berupa pemangkasan sedikit supaya cabai yang kita rawat di sini bisa tumbuh maksimal ya. Kita juga melaksanakan di sini adalah potong pucuk untuk memaksimalkan percabangan yang nantinya kita harapkan cabai ini tumbuh ya dengan cabang-cabang yang tinggi, cabang-cabang yang sehat, dan bisa berbuah lebat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sahabat Rizky Traka Official, hari ini kita akan melakukan kegiatan penanaman pembibitan cabai, di mana ada beberapa proses yang akan kita lakukan, yang dimana proses itu akan menentukan hasil daripada pertumbuhan benih-benih cabai yang kita semai. Oke, nanti kita lanjutkan pada sesi bagaimana cara melakukan pembibitan yang biasa kami kerjakan di sini, yang tentunya mungkin masing-masing kegiatan pertanian mungkin punya cara atau teknis yang berbeda, tapi kita akan sampaikan apa yang kita sering melakukan dalam pembibitan cabai di sini ya. Dan di sana bisa sahabat perhatian, itu adalah cabai-cabai yang sudah tumbuh dan berproduksi. Alhamdulillah ya sahabat, nantinya kita upayakan dari sini melahirkan tambahan kegiatan ekonomi untuk di lingkungan sekitarnya ya. Terima kasih. Tetap lanjutkan sahabat, tetap semangat. Oke. Halo sahabat Rizky Traka Official. Jadi seperti pembahasan tadi, kita akan adakan bagaimana kita di sini melakukan pembibitan. Tentunya pembibitan di sini mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kami di sini belum bisa memaksimalkan memakai atau menggunakan bibit produk pertanian yang ada di toko-toko pertanian ya. Jadi ini sebenarnya sekedar informasi darurat, di mana kami mengajak sahabat dengan keterbatasan atau mungkin sumber daya yang ada, tapi tetap bisa melakukan kegiatan pertanian. Jadi bisa diperhatikan sahabat, ini bibit dari pasar ya, ini cabai merah dari pasar ya. Sebagian sudah kami petik dan ini sisanya ya. Ini bibit ini kalau kita bisa melakukan cara yang sesuai dengan dilakukan oleh para petani, biasanya insya Allah tetap bisa berbuah. Tapi yaitu tadi, saya lebih menyarankan sebaiknya sahabat menggunakan bibit-bibit yang dibeli dari toko pertanian, karena sudah pasti kualitasnya itu terjamin. Namun di sini sedikit ada tips dari kami yang berupaya bagaimana melakukan pertanian secara sederhana. Yang pertama, andai kata sahabat tidak menemukan bibit karena terlalu jauh, tempatnya tidak memungkinkan, jadi kita gunakan saja cabai lokal yang ada di sekitar wilayah situ, yang mungkin bisa dilihat memungkinkan untuk menjadi cabai yang berkualitas, cabai yang bagus, cabai yang sehat gitu ya. Ya tentunya dipilih dari pohon yang sehat juga ya sahabat ya. Ini contohnya. Yang kemudian cabai ini dikupas. Nah, setelah dikupas kita rendam dalam air ya. Kemudian rendam dan kita pilih ya. Mungkin sahabat bisa zoom sedikit ya. Jadi ini di sini ada cabai yang mengambang dan ada cabai yang tenggelam. Nah, cabai yang mengambang itu sebaiknya dibuang, sahabat. Karena sudah dipastikan
dengan bobot mengambang itu kualitas bibit cabenya itu tidak bisa maksimal ya sahabat. Jadi biarkan saja seperti itu ya. Inilah cabai yang tenggelam ini, insya Allah merupakan cabai bibit pilihan dengan bobot yang lumayan berat, jadi bisa dijadikan bibit lanjutan sahabat ya. Kemudian ada daripada proses selanjutnya, kita melakukan pencucian pembersihan daripada jamur-jamur atau patogen yang mungkin hinggap di pada cabai itu ya. Nah, kita melakukan itu dengan cara memakai ya ini sahabat, ini adalah pemutih pakaian ya. Ya mungkin ini tidak disarankan ya untuk mungkin yang lain, tapi di sini kami melakukan secara sederhana karena pemutih ini bisa mengandung zat-zat yang bisa membersihkan daripada jamur-jamur yang mungkin nantinya akan mengganggu pertumbuhan daripada bibit cabai itu ya. Nggak usah banyak-banyak sahabat ya, cukup setengah sendok saja, setengah sendok ya. Kemudian nih sahabat bisa larutkan dalam wadah ini gitu ya, dilarutkan setengah sendok, dan sahabat bisa mencuci daripada biji yang tadi kita udah kupas ya, kita pilih ya, dan direndam kurang lebih selama 1 jam ya. Ini masih ada yang mengapung ya sahabat ya. Tuh. Jadi sahabat harus memilih bibit-bibit yang tenggelam untuk dijadikan cikal bakal semayan yang nantinya akan dijadikan pohon cabai pilihan, yang tentunya nanti setelah bertumbuh kita juga akan melakukan sortir ya. Jadi nggak mutlak, tapi ini adalah tahap pertama bagaimana kita memproses cabai yang kita temukan dari lingkungan atau dari pasar ya. Kita pilih yang tua, yang warnanya merah menarik ya. Kemudian kita pilih juga bodinya itu keras. Biasanya cabai-cabai yang isi biji banyak itu bodinya keras, dan kemudian kita lakukan pengupasan dan pensortiran daripada yang mengambang dan yang tenggelam ya. Inilah seperti ini hasilnya sahabat. Oke. Sahabat, kita lanjutkan dalam proses penyemaian bibit ini. Daripada pelaksanaan penyemaian langsung, nantinya akan ada problem, yaitu bibit yang tumbuh itu akan kita sulit sekali memisahkan pertemuan antara akar yang satu dan yang lainnya. Ya, ini kendalanya seperti itu. Namun di sini sebenarnya yang keuntungan lainnya, kita bisa memantau mana tunas pertumbuhan bibit yang tanaman yang bakal kita ambil, yang akan dijadikan tanaman budidaya, dan yang tidak. Jadinya kita bisa memilih itu. Sedangkan kalau menggunakan polybag, kita sudah mantapkan misalnya 1 biji 1 polybag, tapi ternyata di perjalanan bibit yang sudah kita pilih pun dari hasil proses penyortiran di awal tadi terkendala juga kadang-kadang ya, karena memang ini kita bukan bibit dari produk toko pertanian, dari pabrik atau dari bibit super yang berkualitas. Kita cuma mengandalkan dari bibit lingkungan atau bahkan dari temuan bibit di pasar. Itu masih ada aja yang tumbuh tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dalam polybag itu bibit yang kita harapkan tumbuh ternyata tidak dapat maksimal. Jadi sayang sekali kadang-kadang polybagnya ini jadinya kebuang gitu. Ya, jumpa lagi sahabat ya. Ini kita lanjutkan setelah ada proses tadi perendaman dengan larutan pemutih ya.
Ingat sahabat ya, dosisnya jangan banyak-banyak ya, sedikit saja, setengah sendok ya. Ini selanjutnya kita tuang airnya, kita bilas, kemudian lanjutnya kita jemur sebentar, nggak usah lama-lama sahabat ya. Dijemur juga jangan di bawah terik matahari langsung, karena nanti kualitas cabenya akan berkurang, jadi diangin-anginkan saja ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dalam proses penyemaian ya sahabat. Di sini kita melakukan dua metode semai langsung dan metode melakukan dengan polybag ya. Ini polybag ya. Jadi ini kita menggunakan ampas casting ya. Ini adalah memang sudah kita siapkan. Ini adalah limbah daripada media cacing tanah yang sudah kita panen ya. Ini sangat bagus sekali untuk menyemai daripada tanaman budidaya ya. Jadi bisa kita lakukan dengan ini, masing-masing ada keuntungan. Kalau media langsung seperti ini, nanti setelah umur kurang lebih 2 minggu ketika tumbuh mungkin terkendala ya dalam proses pemisahan daripada bibit yang memang layak untuk dijadikan tanaman budidaya atau yang kurang bagus pertumbuhan.